Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kalau kita dengarkan bacaan-bacaan pada sore hari ini, mungkin sudah terasa cukup jelas ya, tentang doa, tentang undangan Tuhan agar kita menjadi rendah hati ya, seperti tema Ekaristi kita ya, doa berserah diri dalam kerendahan hati. Tapi mungkin kita sore hari ini mencoba untuk memahami tema ini dengan cara yang lain ya. Memahami tema ini dengan perspektif yang berbeda. Mungkin kita bisa mulai bertanya, apa bedanya orang Farisi dengan pemungut cukai? Ya, kita bisa mulai dari pertanyaan itu. Apa bedanya orang Farisi dengan pemungut cukai yang diceritakan oleh Yesus? Sebelum ke sini Anda semua, saya yakin semua ya, hampir semua ini pasti melakukan satu hal ini ya. Anda semua ini pasti sebelum ke sini melakukan satu hal ini, yaitu bercermin. Jadi sebelum berangkat pasti bercermin ya. Habis mandi bercermin ya kan, biar tampilannya elok ya, cantik-cantik dan ganteng-ganteng begitu ya. Nah, biar seger pergi ke gereja. Anda bercermin. Maka saya ingin mengajak Anda pada sore hari ini untuk melihat permenungan kita ya, permenungan tentang bercermin, tentang kenal diri. Orang Farisi ini orang yang kelihatannya belum kenal dengan dirinya, dan orang pemungut cukai ini kelihatannya orang yang mulai kenal dengan dirinya. Kenal.
Apakah Anda kenal dengan diri Anda? Oh, kenal Romo. Buktinya saya punya KTP nih, nama saya, alamat saya ada di sana semua. Saya kenal dengan diri saya. Ya, itu identitas Anda. Betul. Tapi apakah Anda kenal dengan diri Anda? Belum tentu. Dan di situ yang menjadi masalah. Kita harus kenal dengan diriku sendiri, kenal dengan diriku. Dan kelihatannya itu tantangan yang paling sulit yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Kenal dengan diriku. Kenal itu ya, kalau Anda kenal ya, Anda punya teman, Anda mau kenal, Anda pasti meluangkan waktu ya bersama dengan teman ya, entah itu bincang-bincang, jalan-jalan, pergi bersama, kita saling kenal satu sama lain. Kita perlu kenal dengan diri kita sendiri. Dan ini dampaknya besar untuk aku, besar untuk orang-orang di sekitarku, besar pula dampaknya untuk relasiku dengan Tuhan. Saya mau cerita sedikit ya, biar Anda mungkin semakin menangkap ya apa yang saya maksud dengan kenal diri. Ceritanya tentang saya saja ya, nggak usah menceritakan orang lain ya, cerita tentang diri sendiri. Suatu hari beberapa bulan yang lalu ya, saya naik gunung Sindoro via Sigedang. Sigedang itu di perkebunan teh Tambi itu ya. Setelah naik mendirikan tenda, lalu kemudian beristirahat, kemudian dini hari jam 2 kami mulai naik ke lereng terakhir sampai ke puncak. Tepat matahari terbit. Senang sampai puncak ya. Setelah berjuang, bersusah payah. Setelah itu kami turun ya. Saya hanya berdua dengan teman saya ya. Teman saya yang lebih berpengalaman. Kami turun, setelah 30 menit itu saya merasa aneh karena jalannya kok berbeda begitu. Setelah beberapa langkah kemudian ya, sudah 30 menit ini ya, turun ke bawah ya, kami bertemu dengan sekelompok pemuda yang kemudian mengatakan, wah salah Pak jalannya Pak, kembali saja Pak, nanti tersesat. Sudah 30 menit Ibu Bapak, kalau orang turun gunung itu kalau 30 menit itu waktunya sudah cukup panjang ya. Jadi kami naik lagi, habis turun naik lagi. Sambil hati saya sedikit mendongkol ya, karena ini gimana sih teman saya ini sudah berulang kali naik gunung kok kesasar ya. Saya jengkel Ibu Bapak, saudara-saudari, adik-adikku, saya jengkel ya. Ya tapi jengkelnya sambil diem ya. Romo yang nggak boleh marah-marah ya, jengkelnya sambil diem ya. Nah setelah sampai atas kemudian saya bilang, ya istirahat sebentar, habis ini kita turun di jalan yang benar gitu ya. Nah akhirnya kami benar-benar turun di jalan yang benar. Tapi setelah sampai bawah kemudian saya bertanya-tanya ya, saya tadi kok mendongkol ya. Nah ini, kenapa ya kok tadi saya mendongkol ya? Kenapa kok saya jengkel dengan teman saya ya? Nah, memang kami salah jalan. Tapi ya namanya berpetualang itu, salah jalan itu sebenarnya hal yang biasa. Tetapi saya sungguh-sungguh mendongkol. Dan ketika sampai bawah, saya kemudian mencoba melihat diri saya ya. Oh ternyata itu ya, saya yang tidak suka melihat orang lain membuat kesalahan. Maka saya pelan-pelan kenal dengan diri saya. Saya nggak suka lihat orang lain buat kesalahan. Maka kalau saya ingat saya menghadapi mahasiswa-mahasiswi saya di Sanata Dharma, saya juga agak keras
Karena saya tidak suka melihat orang membuat kesalahan. Saya semakin kenal dengan diri saya. Dan dengan kenal diri saya pelan-pelan bisa berubah lebih baik, lebih lembut, lebih murah hati. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Anda semua rajin berdoa, saya yakin itu. Tetapi yang juga tidak kalah penting adalah Anda perlu kenal dengan diri Anda sendiri. Apa kecenderungan saya, apa yang saya rasakan, apa yang saya perbuat, apa yang saya bicarakan, dan macam-macam. Anda kenal dengan diri Anda. Kalau Anda kenal, saya yakin Anda akan berani memilih yang baik di dalam hidup Anda. Maka kesempatan sore hari ini, kesempatan yang baik, bacaan Injil dengan tegas mengatakan, ayo jadi orang yang rendah hati. Tapi rendah hati itu apa? Maka saya mengajak Anda, kenal dengan diri Anda masing-masing. Dan dengan Anda kenal dengan diri Anda membawa diri Anda semakin dekat pada Tuhan dan membawa orang lain semakin dekat kepada Tuhan. Amin.